Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, bertemu lagi dengan saya Wayan Suartika dari SMK Negeri 8 Kolaka selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kali ini saya kembali lagi bersama Bapak Made Sudika. Di sini kita akan bercerita sedikit terkait dengan proses pembelajaran yang sudah berjalan kemarin. Jadi terima kasih banyak Pak Made sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak Ya, Wayan. jadi bagaimana kabarnya Pak Made? Baik Pak. Ya. Jadi ini sudah merupakan pertemuan ketiga kita ya Pak Made. Betul. Semoga tidak bosan-bosan. Ya, kali ini mungkin ibaratnya untuk sementara dunia menjadi milik kita berdua dulu. Seperti itu kayaknya Pak. Ya. Jadi di sini Pak Made ada beberapa pertanyaan yang barangkali akan menjadi bahan diskusi kita kali ini terkait kegiatan observasi kemarin. Nah, menurut Pak Made, bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan pembelajaran kemarin? Baik Pak, terima kasih. Ya, setelah pembelajaran kemarin, yang saya rasakan adalah sempat ada perasaan ragu, cemas, kemudian tegang, karena kan kita tahu bahwa proses supervisi yang sebelumnya kita lakukan itu hanya sekedar sebagai apa ya, menunaikan kewajiban saja. Iya. Sementara kali ini ya Bapak lakukan bagaimana betul-betul melakukan supervisi yang bertujuan untuk perbaikan. Iya. Nah, tentu ini menjadi sebuah langkah yang sangat baik, sehingga tadi terus terang ada perasaan deg-degan juga Pak, seperti itu. Nah, kemudian Pak, dari hal yang sudah Bapak ceritakan tadi, kan dari perasaan itu ada deg-degan dan sebagainya. Kemudian, apakah Bapak bisa, kira-kira barangkali Bapak bisa menceritakan tentang tingkat kepuasan Bapak terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan tersebut? Untuk tingkat kepuasan dari apa yang sudah dilakukan beberapa hari lalu, waktu observasi ya, kalau mau dibilang 100% belum sampai ya, karena menurut saya sih paling ini ya 75-80%, seperti itu. Nah, kemudian dari segi proses yang sudah dilalui itu, menurut Bapak apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan? Ya, karena ini pencapaiannya baru sampai di 75-80%, maka menurut saya ini belum tercapai secara maksimal. Ya, seperti itu. Ya, artinya mungkin dari beberapa aspek mungkin ada yang sudah tercapai, kemudian dari segi lainnya mungkin ada yang memang masih perlu ditingkatkan, Pak ya? Betul Pak, ada yang sudah tercapai beberapa dan masih banyak lagi yang pasti ditingkatkan lagi. Iya, jadi artinya di sini masih belum bisa 100%. Kemudian pada saat kegiatan kemarin, apakah Bapak menemukan kesulitan? Kira-kira dari segi siswa itu kesulitannya seperti apa? Mungkin dari Bapak sendiri, apakah ada kesulitan yang memang secara pribadi Bapak alami pada saat kegiatan kemarin? Baik Pak, untuk kesulitan atau kendala sebenarnya inilah yang menyebabkan terjadinya 75-80% ini. Jadi kendalanya adalah saya melihat masih ada beberapa anak yang memang belum fokus untuk aktif dalam pembelajaran. Mereka cenderung pasif, bermain sendiri dan tidak berbaur dengan teman satu kelompoknya, seperti itu Pak. Mungkin dari segi kesulitan yang setelah Bapak jelaskan, barangkali untuk kedepannya ini, ya tentu kan kita harus mempunyai sebuah alternatif Pak ya, alternatif bagaimana untuk kedepannya bisa perlahan-lahan kesulitan ini bisa kita lalui sehingga bisa tercapai proses pembelajaran yang lebih baik. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira alternatif yang kedepannya bisa Bapak lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang sudah dilalui ini seperti apa Pak?
Alternatif ya. Jadi karena permasalahannya adalah anak-anak ini dia tidak bisa berbaur dengan teman satu kelompoknya, sehingga dia tidak bisa fokus juga mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Sepertinya kalau menurut pandangan saya, mereka ini salah, saya salah Mm-mm. menempatkan anak-anak ini Mm-mm. dalam kelompok. Sepertinya dengan hal seperti itu, saya harus melakukan diagnostik ulang Iya. terhadap eh, anak-anak ini. Mestinya dia berada di kelompok mana, Mm-mm. berdasarkan peminatannya Iya. atau berdasarkan gaya belajarnya seperti Mm-mm. apa. Jadi diagnostik ulang ini kayaknya penting untuk saya lakukan kembali Mm-mm. agar anak-anak ini berada pada kelompok yang tepat, Iya. Iya. sehingga nanti ketika pembelajaran berikutnya Mm-mm. mereka bisa mudah berbaur dengan Mm-mm. teman-teman kelompoknya, sehingga apapun tugas yang diberikan mereka bisa fokus berdiskusi, fokus belajar, dan eh, tujuan kita sebagai guru adalah berpihak pada murid itu bisa Mm-mm. tercapai. Ya. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi kan dari pengamatan saya pribadi pada saat kegiatan pembelajaran kemarin, kan sebelum kita melakukan observasi itu, kita sudah melakukan pasca observasi, dan menurut saya apa yang telah disampaikan pada saat pra observasi itu sudah terlaksana pada saat observasi, walaupun di situ masih perlu ditingkatkan. Kemudian saya juga melihat bahwa untuk berjalannya proses, siswa juga sudah ada yang mulai aktif, seperti Bapak jelaskan tadi, ada yang masih pasif. Kemudian seperti yang Bapak jelaskan tadi kan mungkin siswa tersebut ada yang salah penempatan Pak ya. Ya, Jadi solusinya ke depannya itu adalah melakukan asesmen diagnostik Pak ya, ya, untuk mengkelompokkan mereka. Nah kemudian Pak, untuk pertemuan berikutnya ini kira-kira yang Bapak lakukan itu apa? ya. Ke depan seperti saya katakan tadi, Mm-mm. tentu eh, kita melakukan asesmen diagnostik ulang untuk anak-anak ini, kemudian memperbaiki mungkin metode pembelajarannya Iya. seperti Mm-mm. apa agar anak-anak ini menjadi lebih semangat Mm-mm. belajar. Tentu mungkin di media pembelajaran mungkin saya akan lebih kreatif di situ. Mm-mm. Mungkin karena anak-anak jenuh dengan Mm-mm. PowerPoint yang saya tampilkan dan sebagainya, akan saya buat sedemikian rupa melalui beberapa aplikasi yang sudah tersedia, Mm-mm. sehingga ke depan anak-anak bisa lebih fokus dan lebih semangat dalam belajar. Baik, jadi bisa saya tangkap sedikit di sini, berarti di sini untuk kedepannya kita tidak mesti berpatokan hanya metode yang seperti tadi saya Pak ya. Betul, Kemungkinan pada pertemuan berikutnya Bapak itu bisa menciptakan metode-metode tambahan lagi untuk sesuai dengan mata pelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang akan diajarkan. betul Pak. Termasuk dari penggunaan aplikasi, kan memang dari kurikulum Merdeka ini memang dituntut kita harus mengenal lebih jauh lagi mengenai teknologi Pak ya. Ya, Ya. Jadi Pak, untuk selanjutnya mungkin saya tinggal menunggu saja informasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dari yang sudah dijelaskan, dan pada pertemuan berikutnya semoga kita masih bisa ada waktu luang Bapak untuk kita berdiskusi, dalam artian kita bukan tidak hanya berdiskusi sebatas kegiatan ini saja, melainkan untuk kedepannya kita masih tetap hubungan atau silaturahmi berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya pada saat kegiatan pada pasca observasi ini. sama-sama Pak. Jadi saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Om Santi Santi, Santi Santi, Santi Santi Om. Om. Jadi terima kasih Pak, Terima kasih sampai Pak. bertemu.